Selamat malam, kita berjumpa lagi dengan podcast saya kembali. Malam hari ini saya membawakan acara tidak sendirian. Saya Nur Rahman Baru Rizal ditemani oleh rekan saya, Ibu Harti yang super sekali. Bagaimana kabarnya, Bu Harti? Selamat malam Pak Riza. Perkenalkan saya Harti. Akhirnya pada kesempatan ini saya dapat menemani Anda ya Pak di podcast ini. Syukurlah ya Bu ya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah kabar saya sehat. Kabarnya Bapak sendiri gimana nih? Kita udah lama sekali kita tidak jumpa. Alhamdulillah saya sehat Bu. Oh ya, malam hari ini juga kita nggak hanya berdua aja nih Bu, tapi kita ditemani sama narasumber-narasumber yang super dan spesial. Monggo diperkenalkan Bu Harti. Oke, thanks Pak Riza. Kita malam ini kedatangan tamu-tamu spesial. Yang pertama ada Ibu Suci. Bagaimana kabarnya Ibu Suci malam ini? Alhamdulillah, sehat-sehat Bu Harti. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Harus sehat selalu ya Bu ya. Amin. Oke, untuk pembicara yang kedua, tamu kita adalah Ibu Winarsi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Apakah Ibu baik-baik saja mungkin atau bagaimana? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Bagaimana dengan Mas Rizal, Mbak Harti, Mbak Suci, sehat-sehat semuanya? Baik Bu, Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana lingkungannya? Ada yang sudah terkena banjir atau masih aman karena sudah musim hujan? Aman Bu, masih aman. Aman terkendali ya Pak Rizal ya. Alhamdulillah aman terus ya. Oke, terima kasih. Amin. Oke, mungkin saya lanjutkan dengan tamu kita yang terakhir yaitu pria tampan yang menemani Bapak Rizal malam ini. Pria tampannya yaitu Bapak Aji. Bagaimana kabarnya Bapak Aji? Alhamdulillah luar biasa. Super Semoga ya Pak ya. kita semua sehat semua ya. Ya, harus selalu sehat Pak. Baiklah, pada topik kali ini kita akan mengupas seputar perihal mengenai kremasi dan penguburan ya, menurut perspektif dan aliran kepercayaan atau beberapa agama nih. Menarik sekali untuk dibahas ini Bu Harti ya Bu, di mana kita tahu masing-masing aliran kepercayaan atau agama mempunyai cara tersendiri sesuai dengan anut yang dipahaminya nih Bu. Ya Bu ya. Benar sekali Pak Rizal. Benar sekali Pak Rizal. Upacara pemakaman ini adalah merupakan sebuah upacara yang berhubungan dengan penguburan ataupun kremasi dari jenazah orang mati atau untuk peringatan penguburan. Nah, kebiasaan ini merupakan upacara pemakaman terdiri dari kepercayaan dan praktek yang digunakan oleh sebuah budaya untuk mengenang dan menghormati orang yang telah meninggal atau yang telah tiada melalui berbagai monumen, kemudian doa, dan acara ritual. Nah, kebiasaan tersebut ini lebih beragama antara budaya dan antar agama, dan didominasi dalam budaya-budaya nih Pak ternyata. Benar sekali Bu, selain itu juga pemakaman tuh seringkali memiliki aspek keagamaan ya Bu, yang ditunjukkan untuk membantu si jiwa almarhum sendiri mencapai kehidupan setelah kematian atau kebangkitan atau ada yang kita sebut dengan reinkarnasi ya Bu ya. Pemakaman biasanya meliputi sebuah ritual yang diberikan kepada jenazah almarhum. Jadi tergantung dari budaya dan agama seperti yang tadi Bu Harti bahas. Nah, pemakaman sendiri juga dapat meliputi pemusnahan jenazah, contohnya melalui kremasi atau penguburan langit, atau mempersonifikasikan contohnya melalui penguburan. Ya Bu Harti. Ya, benar sekali Pak Rizal. Bahkan ada juga yang menganut paham seperti kepercayaan berbeda tentang kebersihan dan hubungan antara tubuh dan jiwa terefleksi dalam praktik pemakamannya. Nah, saat upacara pemakaman juga dilakukan, namun tidak pada jenazah almarhumah. Tidak ada pada jenazah almarhumah. Maka upacara tersebut yang disebut pelayanan pengenangan. Itu Pak Rizal. Seperti
mayat-mayat yang sudah tidak diketemukan mungkin ya Bu. Jadi upacara namanya disebut Ya, layanan pengenangan betul. ya. Oke, Betul. untuk mempersingkat waktu supaya jangan kita sendiri nih Bu yang bicara nih Bu Harti. Mari kita libatkan Betul tamu-tamu sekali. Saya yang super setuju sekali sekali. ya. Pada malam hari ini kita kedatangan Bu Uci nih Bu. Menurut Ibu Uci Bu, apakah ada perspektif sendiri dari aliran kepercayaan atau agama mengenai penguburan atau kremasi itu sendiri Bu? Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Harti dan Pak Rizal. Saya di sini sedikit untuk berbagi cerita ya, supaya kita tahu tentang ajaran Buddha dan Hindu yang ini pasti udah tahu ya, untuk ajaran Hindi itu pasti berhubungan dengan Buddha dan Hindu. Nah, sekarang kita mulai dari Buddha dulu ya. Kalau di dalam agama Buddha itu sebenarnya tidak ada pemakaman yang disepakati secara umum, hanya mengikuti tradisi umum aja yang di negara-negara mereka tinggal gitu. Seperti kayak orang Inggris nih, beralih mungkin dari agama tertentu, terus beralih ke agama Buddha, pemakaman sebagian besar melakukan kremasi di krematorium setempat. Dan seperti mungkin udah ada yang pernah dengar ya, pemakaman Tibetan Sky Burial yang di situ terkenal di Buddha. Jadi ceritanya itu kalau tentang pemakaman Tibetan Sky Burial itu, jadi jenazah ini diantarkan ke gunung, sehingga di gunung itu pastinya akan ada tujuan ya, mereka mengantar ke sana ke gunung supaya bertujuan untuk jenazah ini dimakan oleh burung yang pemakan bangkai. Itu tuh ada ceritanya lagi, karena kalau dari kepercayaan mereka, jenazah yang cepat-cepat ada burung yang datang untuk makan si jenazah ini, mereka berkepercayaan ya, mempunyai kepercayaan jenazah tersebut itu waktu hidupnya dia pasti orang yang baik, orang yang beramal baik gitu ya, mempunyai cinta kasih sayang sesama umatnya, dan mereka juga kepercayaan ini akan cepat untuk mencapai nibbana gitu. Itu aliran Buddha ya. Untuk kremasi, Buddha ini juga mempraktekkan ya, penguburan juga, inhumasi juga tergantung dari budaya-budaya setempat yang seperti tadi sudah dijelaskan ya, ada yang tergantung dengan budaya ya gitu ya. Dari budaya, dari ajaran-ajaran yang mereka anut. Begitu. Kalau ini kita beralih untuk agama Hindu. Hindu juga percaya jika orang yang meninggal itu berreinkarnasi, seperti tadi juga sudah disebutkan ya pada awal kita berjumpa tadi, atau mencapai moksa. Jadi sebagian umat Hindu dikremasi. Mereka punya kitab ya, kitab Veda ini juga menyebutkan bahwa dewa api itu sebagai sarana untuk pemindahan alam manusia ke alam para dewa, dan berlaku juga untuk tubuh manusia itu juga gitu. Jadi umat Hindu juga percaya kremasi mempunyai akses cepat untuk menuju ke moksa, sehingga di India itu kremasi itu pasti akan dilakukan seperti itu. Dan kremasi harus di tempat idealnya di India itu punya ideal kalau setelah kremasi sisa-sisanya itu akan ditempatkan ke Sungai Gangga, yang kita seperti yang kita sudah ketahui, Sungai Gangga itu dianggap suci, walaupun semua sungai itu alirannya ke laut gitu. Cuman yang di India itu pasti yang akan
anggap suci itu adalah Sungai Gangga, gitu. Demikian sedikit dari cerita atau sharing saja supaya kita juga tahu agama-agama tersebut mempunyai makna tentang pemakaman dan kremasi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, menarik sekali Bu Uci. Jadi ada dua perspektif ya Bu. Nah, dalam Hindi ini tersendiri. Cuma yang menarik adalah pada ajaran Buddha ya, budaya khususnya Tibetan Sky Burial tadi, bahwa jenazah diantar ke gunung untuk dimakan burung ya Bu ya. Iya, Dan betul. semakin cepat si burung itu datang, artinya si almarhum dulu semasa hidupnya adalah orang yang baik, mungkin gitu ya Bu. Betul, betul. Intisarinya. Iya, iya. Biasa. Dan kemudian perspektif dari Hindu sendiri ini, umat Hindu itu percaya bahwa pada akhir dari kehidupan dia harus melakukan kremasi supaya lebih cepat untuk menuju ke moksa ya Bu ya. Ya, betul. Terima kasih sekali untuk share-nya loh Bu Suci. Terima kasih. Oke, sangat seru juga, sangat seru sekali ya. Setelah kita mendengarkan Menarik ya. pembicara, iya sangat menarik ini. Ini baru satu pembicara, Pak Rizal. Betul. Kita baru dimulai. Nah, mungkin kita sekarang beralih ke pembicara kita yang kedua ya, Pak Rizal ya. Kita beralih ke Ibu Winarsi. Menurut Bu Winarsi, bagaimana Ibu untuk menanggapi tentang kremasi ini? Silakan Ibu Winarsi. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menanggapin tentang kremasi atau tradisi kremasi menurut ajaran agama Tiongkok. Kita tahu sendiri, pemakaman itu memastikan jiwa yang meninggal itu merasa aman dan tentram. Jadi dapat memberikan keberuntungan juga bagus bagi para keturunannya. Saat orang yang terkasih meninggal, itu jenazahnya mereka mandikan dan dikenakan pakaian pemakaman menurut untuk ajaran atau tradisi orang Tiongkok. Atau yang disebut juga biasa dinamakan pakaian panjang umur. Di situ melambangkan panjang umur bagi jiwa. Profesional Tao atau Buddhis juga dapat dipanggil dalam proses pemakaman. Itu untuk ajaran atau tradisi kaum Tionghoa. Nah, untuk mengusir roh-roh jahat dan memberi energi bagus kepada yang meninggal, biasanya keluarga itu akan meletakkan papan leluhur di atas altar pada rumah mereka. Di antaranya papan-papan arwah leluhur yang lainnya. Di situ hiu dinyalakan di depan altar setiap harinya, dan persembahan seperti makanan favorit, minuman, dan uang arwah atau kimchua dipersembahkan setiap bulannya. Nah, semakin kaya sebuah keluarga, mereka biasanya juga akan semakin lama menunda masa kremasi. Biasanya mereka akan membalsemin, di mana dimasukkan ke dalam peti dan akan menempatkan jenazah itu pada ruang rumah yang disediakan untuk waktu yang lebih lama sebelum kremasi itu dilakukan. Itu biasanya tradisi kaum Tiongkok ya, untuk menghargai arwah para atau arwah keluarga yang meninggalnya. Itu menurut pandangan saya. Bila ada yang mau ditambahkan, boleh silakan. Oke, terima kasih Bu Winarsi. Mungkin kita dapat menarik juga ya satu pembicara ini tentang kremasi dalam agama Tiongkok nih ternyata. Nah, kita dapat dengarkan tadi bahwa saat orang yang terkasih meninggal, jenazahnya dimandikan dan kemudian dipakai pakaian pemakaman ya, Bu Winarsi tadi ya. Ini yang mungkin berbeda dengan yang lain ya. Kemudian ada pembakaran hiu yang dilakukan oleh setiap harinya oleh keluarga, bahkan ada persembahan makanan ataupun minuman.
Oke, untuk selanjutnya mungkin kita dengarkan penjelasan dari Bapak Aji ya. Oke, silakan Pak Aji. Terima Bagaimana kasih Bu menurut Harti. Bapak Aji? Eh, Singkat saja ya mungkin dari saya, sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Suci dan Bu Winarsi. Untuk saya sedikit akan menganalisa dari kedua narasumber yang sudah disampaikan tadi. Mungkin dari agama Buddha sendiri di situ banyak ragam ya untuk kremasi itu, tidak ada yang spesifik seperti apa, itu lebih diarahkan ke budaya umat itu berada, misalkan di Inggris atau di Tibet tadi. Terus sedangkan untuk Hindu yang lebih mayoritas ada di India itu acara kremasinya mereka percaya dengan dikremasi karena tadi sudah dijelaskan bahwa api itu merupakan suatu sarana yang dapat membawa mereka ke alam dewa atau bisa mencapai ke moksa. Dan sedangkan untuk masyarakat Tiongkok sendiri tadi dijelaskan sama Bu Win dalam ajaran Konfusius sama Tao itu dilakukan pemakaman karena ajaran mereka yang lebih mengajarkan dekat dengan alam ya, manusia dengan alam. Jadi kepercayaannya masih ada hubungan antara orang yang meninggal sama orang yang hidup itu masih ada hubungan yang baik sehingga setiap bulannya keluarga yang ditinggalkan itu masih memberikan kayak semacam apa ya hadiah-hadiah yang dibakar kepada keluarga yang meninggal. Terus saya akan menganalisa dari agama Kristen, sudut pandang agama Kristen dari pemakaman dan kremasi ini secara agama Kristen, terutama pada Protestan, sebenarnya itu tidak ada masalah untuk kremasi itu dilakukan oleh umat Protestan yang meninggal ya. Karena sebenarnya untuk orang yang meninggal itu sudah terpisah antara jiwa dan tubuhnya. Jadi untuk dapat ke surga itu baik dikremasi atau dipakamkan itu tidak masalah. Tetapi berbeda dengan ajaran Katolik Roma dan Ortodok, mereka itu lebih mendukung untuk penguburan karena mereka percaya pada kebangkitan fisik tubuhnya. Tujuannya itu pemakaman pada ajaran Katolik Roma itu sebagai syafaat atau orang yang telah meninggal itu untuk bisa mempermudah jalannya ke surga seperti itu. Itu analisa dari saya dari mungkin yang sudah dijelaskan sama dua narasumber kita sebelumnya. Terima kasih Bu Harti sama Mas Rizal. Ini menarik sekali loh, Pak Haji. Jadi yang tadi kita sudah dengarkan dari Bu Uci menurut pandangan Hindis ya. Di sini juga ada pandangan dari Konghucu dan Tao ya. Di mana masyarakat Tiongkok ini dalam ajaran Konfusian dan Tao dilakukan pemakaman karena ajaran mereka lebih mengajarkan kedekatan mereka dengan alam. Sementara Protestan sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan jika kremasi dilakukan karena umat Protestan beranggapan bahwa orang yang meninggal yang tadi dijelaskan Mas Haji tadi akan terpisah dari jiwa dan tubuhnya ya. Kemudian jiwa akan melanjutkan ke surga sedangkan raga dapat dibuang secara permanen atau dikremasi. Sementara yang menarik adalah dari Katolik Roma dan Ortodok. Mereka lebih mendukung penguburan karena mereka percaya pada kebangkitan fisik tubuh ya Pak ya. Dan tujuan pemakaman pada ajaran Katolik sendiri sebagai syafaat ya. Katolik Roma ini sebagai syafaat atas nama orang yang telah meninggal untuk mempermudah jalan ke surga ya Pak ya. Ya benar. Ini sangat menarik sekali Bu Harti loh. Iya, sangat menarik sekali nih setelah mendengarkan dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin saya sedikit menyimpulkan ya dari secara keseluruhan. Sebetulnya ini sudah dibahas oleh pembicara kita yang pertama dan kedua dan ketiga. Yang pada akhirnya kita tarik kesimpulan bahwa menurut agama Buddha, yaitu yang tadi kita sangat penasaran juga, pemakaman Tibetan Sky Burial yang merupakan bentuk ritual yang paling terkenal di Buddha, yaitu jenazah diantarkan ke gunung yang ternyata untuk dimakan
burung pemakan bangkai. Sedangkan untuk umat Hindu yaitu adanya akses cepat yang menuju ke moksha. Yang pada akhirnya kremasi ini setelah dilakukan kremasi, abunya dibuang ke Sungai Gangga. Nah, dari menurut umat Tiongkok sendiri ditemukan adanya penggunaan pakaian yang panjang mungkin tadi ya Pak Rizal, betul ya kalau saya Betul tidak sekali salah. Bu Arti, betul. Yang melambangkan umur panjang bagi jiwanya. Nah, semakin kaya sebuah keluarga, mereka biasanya juga akan semakin lama menunda masa penguburannya gitu. Nah, karena menggunakan peti di situ. Nah, yang terakhir dari Protestan sendiri tidak mempermasalahkan ternyata mau kremasi ataupun penguburan itu tidak dipermasalahkan. Karena umat Protestan beranggapan bahwa orang yang meninggal akan terpisah jiwa dan tubuhnya. Dan yang terakhir dari Katolik Roma yang tadi dikatakan Pak Rizal juga, itu juga lebih mendukung terhadap penguburan karena mereka percaya pada kebangkitan fisik tubuh. Mungkin yang saya dapat simpulkan ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak Rizal. malam hari ini ya Bu ya. Ya, sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya akan ada pembahasan yang lebih seru lagi sih yang bisa kita kupas dari bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber ini ya. Ya, betul. Baik, terima kasih atas waktunya bapak-bapak dan Insya ibu-ibu. Allah. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya untuk topik-topik selanjutnya. Baiklah pemirsa, demikian acara podcast kita malam hari ini. Saya Nur Rahman Barurizal bersama rekan saya. Dan saya Hati. Mohon undur diri dan selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih.